Kebakaran di Los Angeles yang melanda sejak Selasa 7 Januari 2025 hingga kini belum bisa dipadamkan sepenuhnya. Alih-alih padam, kebakaran justru semakin membesar dan meluas. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Diujari-ujari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Rasa dicontoh no. Sampai jatuh kecelakaan rapi. Sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak wa rahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala khamsun amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adzabuhu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan, lalar yang keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi, apa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum.
Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu di mana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifa minarri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali leh maksiat yang Hollywood leh maksiat yang Cina malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kuti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen diaki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omahe rubuh. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Kalau ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, ora olah terus ngelok negur tuha aku walat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro bareng. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihannya itu apa? Kepleset. Itu berkat kocar kati. Yang saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling. Wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak milih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu orang aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi doanya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Belum mikir, mana ya, seudon rasa di lembaga, no, seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri elek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Dia seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue selama di suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang timur bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono Tuhan bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu kemungkinan. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih dulu. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi-rapi ya bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas ya dunya tak lama. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab bisa saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salate mimpi ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Besok kowe 7. Itu cek wolu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek fikih, tapi rasa aliran anyar. Loh, aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku piro jadi 7. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kira usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi itu ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan Bu Swarga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum maca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lha nek fayur aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya sempo ora ro tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora ro. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kabeh. Oh cangkemmu bab ilmu jenenge tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas kok Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mudah lha balik lah ya ora roh, nak bab ora roh. Nak bar pidato kok apa roh tapi nak bab itu ora roh. Mesti to ala ora gojek iki ya. Wah, buat takoki husnul khotimah yo nek ora roh. Nak bar pidato kok apa lagi roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni bener roh Mas, hukume jenggoten roh. Wani nglakoni berarti roh. Jadi sunat wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko khatamane urunan Mas. Kebul ya. Ya urunan ya. Oh, oke. Kemudian Mas. Kebul. Berangkat mulai ini kan umur piro cukup iki. Piro? Ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok iki 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Iya. Sangat bulan. Sangulan. Oh. Wis siapa sangulan?
Tegal boleh. Oh kak, kebule siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Dua raja nih nanti mau tuh kebun. Wong keramat nih mau tuh kebun. Atau orang ngenteni pidato umbi ro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet to. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza. Misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras ya mangan, ra iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Suka di mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni coba. Wah, duwe akeh mubalek, malah suka nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dong yo. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatullah hubungannya mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah tamanani majibno. Mari ahli sunah adarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudku kok ya kan. Wis jelas istilah kan kata hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sanah tulen Mas, cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknanya kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat. Iso wae sing ngundang koruptor, terus Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadap sini-sini. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikirin donga, iku rak araku tarak dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medheti nak ra buta. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Bahmun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram.
Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, wah ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono, ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid, nang tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah iki kategori masya Allah. Pancen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo pede sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha wae. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamalin yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Swala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan wedok ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Sopo iku? Ponari. Mergo pangeran wae lho ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadit jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener mah, tapi kan tetep dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana anak kan nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Rabi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya malah lihat isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusake isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis sakit. Wis tak nak kena sanksi kaya Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah
Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ra susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, blonjo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah Rasul andalannya jadi sitok-tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullasa. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istenak, kurang apa. Kowe sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Kulo di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks. Kulo itu di Jogja mulai 98. Di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex bebas atau konser-konser erotis pornografi. Jawaban kula ngeten, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kulo Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Zina. Nggih betul. Zina. Gini langsung mawon nggih terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahul kutub ba'dal Quran niku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kaliyan apa Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materi nipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Quran kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas ini. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaun. Salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi dawuh qala Allahu ta'ala niki sing dikenal hadis qudsi qala Allahu ta'ala qasamtu sholat
bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedhawuhan sapa abdu kawula dawuh utawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedhawuhan utawa nglafatna sapa abdi arrahmanir rahim. Qala mongko jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Qala mongko jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungakeni ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marotan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi. Fawadu nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala mongko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain. Qala mongko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mongko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi kan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai kula niku ngaji model kiai salaf. Terus mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa sholat itu harus baca Fatihah dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utawi umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi, 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat, terus nomor 3 mangke tentang natijah utawi kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita sing kita ngaji kalian bapak kalian Kiai Kosam sak mangke kalian Gus Afif kalian sinten mawon niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyi, penulis wahyu. Gini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Gini Muawiyah bin sinten Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz itu jarang.
Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, termasuk Sidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mbon. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal apa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode apa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas, nggih, mboten iso naik apa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe ora sombong eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge lakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyen. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak niku ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing ngapal Quran jarang. Bakdo ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki jenengan enget-enget para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran iku kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas, fisuduri rijal diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti, tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan, termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat
internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Ba'da periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz, termasuk peletaan ayat ini di mana, surat ini di mana. Jen Qur'anu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra, ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat ngumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian? Sampean wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran. Pokoknya aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kiron. Dadi kiai ini niru kiron. Sementara kiron dalil niru kiai. Dadi kiron naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kiron. Nah, kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Dari kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten nate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro. Terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdul bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdul bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdul Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Nggih niku mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterungaken. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat gini ku Utsman jadi khalifah sak saumpunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat, banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam, termasuk Azerbaijan Eropa Timur, termasuk Rien Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan, karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda nopo lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani itu paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine walad dolin nduk mboten saged. Tetap walat tolin masuk kiai ngalim nak kawasan mereka walat tolin. Alhamdulillah. Isu-isu muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdulillah alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan tuh beda-beda.
Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi kha artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen itu memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 10. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa? Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum itu dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun, Mbah Mun king Mbah Zubair saking Fakih Mambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan, saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad itu gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sempun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa? Tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas. Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan apa? Lah sakniki santri waras-arasen ngapalo sanad itu waras-arasen. Pokoke wis hafal ya wis. Gini perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar, manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, idah talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al quraisyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim. Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Musol, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokake sanget ki. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Nggih niku Quran Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia
Asim min riwayati napa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayati napa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara, cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khot Utsmani utai Rasul napa? Utsman. Kulo di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kulo sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta, Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados setan kudus, setan putih-putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Nggih misalnya ngeten nggih. Kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados cetakan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nah sing nate-nate kaji misalnya fanfiru ra nun rasa sukun. Nak teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham guna misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan tulisnya ta'atarkam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah tenggene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian Ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula karena itu untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen, mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi mazhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil ambek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji ora disukani mushaf. Dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masohib sangka kata sohifah. Nggih niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasyan dari Depak dan itu ulama-ulama top yang nasih.
Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis ngelamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng depan ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak gitu. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didawakan Mas Afif, menjaga Al-Qur'an itu bukan dimulai kita hafal saja. Tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya. Sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir nih, penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum. Au akharani, ada yang nulis kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih apa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Jadi misalnya ya ayyuhal mala'u niku nak Quran kita kan nuliskan mem lam wawu malih terus ada hamzah, hamzah kecil tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal mala'u nulis mem lam wawu nggih. Terus hamzah pada hamzah terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malak. Mulane kula niku termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek Iqra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul ya. Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khot modern. Kalau niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib. Itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shot lam alif ta. Meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai khot modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih so lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shot lam wawu tak budel nggih. Nggih. Shot lam wawu tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil terus fathahnya biasa. Nah Quran kita mboten shot lam wawu ta langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru min qaum itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Waw. Niki perlu
Dan itu Khot Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran, karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken, karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Afif, Gus Afif, supados santri-santri diwarai carane nulis Khot Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampean ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran itu diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Padahal niku i'rabe wal laili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya masih. Kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya wal laili idza yasri. Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakof hadzf atau wakof iskan. Biasanya wakof kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba walaili idza yasr. Banyak lafat-lafat Quran yang membuang huruf, dan itu khas Khot Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampean ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong lil cukup diarani hailala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Niku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu Isa lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu Isa mautaha wa utsira napa? Turabuha. Bu'sirat terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat napa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah. Wong maca tahlil disingkat hailala. Lah itu tegene Quran ngoten bu sirat. Bu itha mautaha wa uthira napa? Turabu. Niki semuanya pakai standar Khot Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah nanti hilang. Mulane kula nu cek duwe cita-cita nggih. Kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu nak kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khot Utsmani. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko tapi hanya seminggu. Sakjane kok nggih kan kula nu kepeksa, artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal ajane kula ora niat umroh jujur banget. Kula niku umroh kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umroh. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulhul Hudaybiyah. Dadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama mboten bangga umroh kecepetan niku. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasya ini sedang menjajaki Pak Bahak, apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama? Apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku
gampang. Mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah, tapi Quran Indonesia aslinya kan lucu tuh. Lucunya ngeten nggih, misale ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti nggih. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim, nak nulis sak dhammah sitok terus dikei kethu. Dhammah dikei kethu. Padahal bahasa Arab tanwin ku dhammaten. Napa? Wong dhammaten kok dhamahe muk sitok. Mulane Quran Arab ya dhammah gede, ambek dhammah anakan, paham nggih? Mergo bahasa Arab dhammaten. Tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathahe jejer wong jenenge fathaten. Engko kasroten yo kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak dhammaten nek dhammah sitok diketoni. Misale kowe ditakoki ngono iso jawab. Tapi di sini saya ngono. Pokoknya kita itu roe dhammaten. Gitu masih tau napa? Diketoni. Padahal fathaten podo, kasroten podo. Niki contoh maksudnya benjenengan pirsa terutama santri-santrine Mas Afif ini ben pirsa ngerti petualangan. Lho itu udah gampang. Sampeyan tak mau mikir setor diduduk ta orang ngoten mawon. Tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing, lho. Lho kula niku mboten sombong, kadang diundang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Biasanya saya terbang itu jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. Wong DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan numpak kuwalik to nggih, paham nggih. Paham. Ayo kula niku fanatik, kula masalah wonten kula bae kerelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya apa? Tiket. Nak sugih mboten kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodok. Karena nanti kesulitannya begini. Seperti yang dialami wartawan Japos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang, pas rame-rame Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus, kon maca Quran Arab bingung. Kok biasanya Quran apa? Quran apa? Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga.
Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya.
Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umatur Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa. Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul
Ikom itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik.